Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Anda semua. Hari ini kita akan mulai belajar formulasi program linear ya. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan baik ya. Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa ya. Doa dimulai. Amin. Selanjutnya ini skenario pelajaran kita hari ini ya. Mulai dari pembukaan, kuis, kemudian penjelasan konsep dan dasar program linear dan formulasi matematik ya. Kemudian contoh kasus dan refleksi ya. Oke. Anda semua pernah Anda berada di posisi di mana harus memutuskan berapa banyak produk yang dihasilkan ya, padahal sumber daya terbatas ya. Oke, misalnya bahan baku hanya cukup untuk sekian unit ya. Mesin cuma punya waktu tertentu dan tenaga kerja juga terbatas. Keputusan seperti ini ternyata bisa kita bantu ya dengan sebuah alat yang luar biasa yang kita sebut dengan program linear ya. Jadi hari ini kita akan melatih ya bagaimana menerjemahkan ya kasus-kasus di industri atau di kehidupan sehari-hari menjadi model matematika ya yang siap dioptimalkan ya. Tapi sebelum itu kita pemanasan dulu ya. Oke. Mari kita eksplorasi dulu apa yang ada ya di program linear ya. Coba yang nomor 1. Program linear hanya untuk memaksimalkan keuntungan. Benar apa salah? Ini salah ya. Jadi bukan hanya memaksimalkan ya, juga bisa meminimalkan ya. Minimalkan risiko atau meminimalkan biaya ya atau cost yang kita keluarkan. Kemudian 3 komponen utama dalam model program linear ya. Masih ingat ya pelajaran kita sebelumnya? Ini tiga komponen utama ya adalah fungsi keputusan ya, fungsi tujuan atau fungsi objektif dan fungsi kendala ya. Kita ingat lagi. Kalau hanya ada 2 variabel, metode grafik bisa digunakan. Betul? Ya, betul sekali ya. Jadi metode grafik hanya efektif ya untuk variabel untuk 2 variabel ya. Kalau dia program linearnya sudah lebih dari 2 variabel, berarti tidak efektif lagi ya metode grafik ya. Oke. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita ya hari ini bagaimana kita mengidentifikasikan elemen dalam kasus nyata ya yang bisa kita formulasikan sebagai program linear ya. Oke. Kemudian menyusun fungsi tujuan dan fungsi kendala ya dari dunia nyata. Kemudian melatih cara menjelaskan formulasi kepada mahasiswa ya. Mari kita eksplorasi ya. Kita mulai dengan sesuatu yang ringan. Oke. Jadi apa yang membedakan ya program linear dengan masalah optimalisasi? Ya, yang membedakannya adalah di program linear itu harus ada kendala ya, kendala yang kita harus atasi ya. Kendala itu tadi sumber daya yang terbatas ya maksudnya. Dan semua variabel harus bulat ya. Kemudian fungsi tujuannya non linear ya. Nah, harus bulat itu maksudnya yang kita produksi itu harus utuh ya.
Jadi tidak mungkin kita memproduksi benda itu setengah-setengah ya. Dengan tujuan non-linear tidak memiliki batasan. Oke, ini contoh kasus ya, bagaimana kita memformulasikan kasus nyata, kasus dunia nyata untuk menjadi persamaan linear ya. Oke, satu perusahaan menghasilkan dua produk ya, meja dan kursi ya, yang diproses melalui dua bagian ya, dua bagian fungsi perakitan dan fungsi pemolesan ya. Oke, pemolesan atau finishing ya. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja ya, jam kerja. Sedangkan pada bagian pemolesan dapat 8 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja ya diperlukan 4 jam kerja, dan untuk perakitannya dan 2 jam kerja untuk pemolesan. Oke, sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Kemudian laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan yaitu 80.000 untuk meja dan 60.000 untuk kursi ya. Berapa jumlah meja dan kursi yang harus dioptimalkan? Nah, ini tugas kita ya. Ya, pertama dulu kita definisikan ya variabel keputusannya. Variabel keputusan itu keputusan apa yang akan diambil ya. Jika meja disimbolkan dengan X1 dan X2 ya. Ya, oke. Kemudian fungsi tujuan ya. Kemudian ini ya fungsi tujuannya itu biaya yang bagaimana kita meminimalkan biaya, berapa banyak meja dan kursi yang kita produksi untuk memaksimalkan keuntungannya. Kemudian dari soal cerita itu tadi kita bisa memformulasikan ya dalam bentuk tabel ya, tabel ya. Ya seperti ini ya, di perakitan kita untuk meja kita butuhkan waktu 4 jam ya, kemudian untuk kursi 2 jam dan total jam yang tersedia 60 jam. Kemudian untuk pemolesan untuk meja kita butuhkan 2 jam dan kursi 4 jam ya. Ini artinya ya. Kemudian total jam yang tersedia untuk meja itu 40 jam. Kemudian laba yang dihasilkan ya untuk satu meja 80.000, kursi 60.000. Oke. Dari cerita tadi ya, dari tabel itu tadi bisa kita formulasikan ya. Ini yang kita namakan dengan fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan yang kita simbolkan dengan Z ya. Fungsi tujuan di sini. Fungsi tujuan ya. Kemudian di sini fungsi kendala ya. Fungsi kendala yang pertama ya, fungsi kendala pertama itu perakitan, yang fungsi kendala kedua pemolesan ya. Kemudian di sini yang dinamakan fungsi non negatif ya, non negatif ya. Jadi dia harus positif ya. Non negatif itu besar dari 0 ya. Itu produksi yang kita buat itu harus lebih besar dari 0, harus positif ya. Oke. Baik, demikian yang kita bisa sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjutkan untuk pelajaran berikutnya di hari yang lainnya. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.